Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukuku. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku-buku berbahasa Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan untuk membeli buku aslinya di toko-toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar. Channel Bukuku membantu Anda membaca buku dengan audio. Selamat mendengarkan. Kali ini, aku akan membacakan buku karya Sabrina Ara yang berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Di dalam buku ini ada 7 bab dan ada beberapa subbab. Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Karya Sabrina Ara. Selamat mendengarkan. Kata pengantar. Ada orang-orang yang tidak peduli bahwa mencampuri urusan orang lain dapat menciptakan ketidaknyamanan. Bukan mereka tidak tahu, tetapi ada kalanya mencampuri urusan orang lain memang candu yang terus diburu. Lalu, bila kita mengutarakan rasa keberatan dengan sikap mereka, alih-alih mereka bersalah, mereka justru menganggap kita terlalu sensitif dan berlebihan. Kamu sensitif sekali sih, padahal aku begini karena perhatian. Benarkah kita terlalu sensitif? Padahal perhatian yang tidak diharapkan sama saja dengan gangguan. Dan orang-orang yang merasa terganggu seharusnya berhak untuk mengutarakan keberatannya. Meski berisiko terlibat konflik dengan orang tersebut, namun bila itu memang tidak membuat kita nyaman, tidak ada salahnya melepaskan diri dari interaksi yang menyakitkan itu, bukan? Zaman sekarang, orang mulai berani bersuara untuk melindungi haknya sebagai manusia dari orang-orang yang terkadang kelewat batas saat mengusik hidup orang lain. Orang-orang yang kelewat batas memang seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut melebarkan luka. Kita harus menghentikan itu dengan cara menghadapinya. Bila tidak ingin menimbulkan perselisihan hebat, kita bisa memakai cara halus, baik dengan sikap ataupun perkataan. Dengan cara begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang semestinya diperjuangkan oleh diri sendiri. Nah, buku ini berisi tentang cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam keseharian. Kisah-kisah tidak menyenangkan dalam hidup, bagaimana kita memandang masalah, tentang dunia yang ramah, sampai dengan cara menghadapinya supaya hidup kita tetap bahagia. Tidak bermaksud menggurui, tetapi penulis berharap dengan buku ini ada banyak yang dapat menghadapi masalahnya dengan bijak, bisa menerima dunianya sendiri tanpa harus menjadi orang lain, bisa memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Penulis sepenuhnya sadar bahwa setiap karya pasti selalu ada celah yang membuatnya lemah. Mustahil seseorang manusia membuat karya yang sempurna, sebab kesempurnaan sepenuhnya hanya milik zat pemberi hidup. Karenanya, penulis berharap dari sisa kekurangan yang ada di dalam buku ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca semua. Salam, penulis. Bab 1. Kadangkala membenci tidak butuh alasan logis. Meskipun tahu bahwa membenci terkadang melelahkan, tetapi banyak manusia tetap menggunakan energinya untuk urusan satu ini. Ada saatnya kita harus berjalan sendirian dalam panggung dunia ini. Orang-orang yang kita anggap sudah sangat dekat bisa jadi sebenarnya dibatasi sekat yang memosisikan dirinya sebagai penonton dan kita pemainnya. Lalu, kita pun harus tetap menuntaskan adegan demi adegan. Meski dalam adegan yang lain,
mereka merangkul kita sebagai orang dekat. Begitulah gambaran kehidupan yang mudah sekali mengubah peran kita. Kadang menjadi sahabat, di lain hari menjadi rival, kadang menjadi lawan main, di kesempatan lain terbahak-bahak di bangku penonton saat kita tergelincir. Dunia ini memang misteri, seperti cara kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Subbab pertama, terlalu banyak tidur, merampas hak orang lain. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Buya Hamka. Kadangkala aku berpikir tentang kemungkinan adanya sosok peri yang mengunjungi rumah kami saban pagi. Sosok itu terbang di bawah langit-langit rumah, lalu mengucurkan sihir-sihir dari sateko kantuk yang ia bawa dari negeri peri. Barangkali seperti juga manusia, mereka pun mengemban tugas mulia untuk membagikan jatah kantuk pada manusia lainnya. Mungkin besarnya hanya seukuran teko teh kecil yang terbuat dari keramik. Sebanyak itu pula yang keluarga kami terima, sama besarnya dengan jatah para tetangga. Dari seteko sihir, mestinya kita bagi adil kepada setiap anggota keluarga. Anak-anak mendapat jatah lebih banyak, sementara orang dewasa menerima secukupnya. Namun, kadangkala kita menghadapi situasi yang berkebalikan. Anak-anak yang susah tidur, sementara kantuk bergelayut di mata orang tuanya. Ketika seorang ibu menidurkan anaknya, seringkali terjadi ibu tidur lebih dulu, sementara anaknya kabur bermain. Bisa juga sebaliknya, niat ibu untuk membersamai anaknya tidur, tiba-tiba saja kehilangan rasa kantuk ketika anaknya mulai terlelap. Kenapa sih nak, kalau ibu mau tidur, kamu malah bangun? Kebiasaan deh, kalau anak-anak sudah tidur, mata ibunya malah terang benderang. Jikapun kebetulan sang ibu tidur bersama, durasinya hanya sementara. Mulai dari itu, aku jadi berasumsi sendiri. Barangkali, jatah sihir untuk kantuk dalam teko keluarga tersebut memang tinggal sedikit. Ibarat secangkir sihir, bila ditenggak habis oleh ibunya, si anak tidak kebagian mengantuk, pun sebaliknya. Namun, jika secangkir itu dinikmati bersama, wajar efek kantuknya hanya sebentar. Ketika aku sulit tidur, aku juga sering berimajinasi tentang teko sihir itu. Aku berpikir, barangkali secangkir kantuk jatahku telah dicuri orang lain. Ada seorang lelaki yang mudah sekali tidur. Pagi hari, saat seharusnya berbagi tugas dengan sang istri, ia justru pulas melanjutkan tidurnya. Ia juga akan mudah tidur saat bermain bersama anaknya, saat pillow talk, bahkan untuk hal-hal sepele, seperti menunggui anak pertamanya belajar. Jatah kantuk yang ia ambil sepertinya jauh lebih banyak dibandingkan istri dan anak-anaknya. Entah kenapa, aku tidak suka pada orang yang terlalu banyak tidur. Bukan karena mereka terkesan malas, tetapi aku menganggap ia sebagai pencuri jatah kantuk anggota keluarga lainnya. Kalau saja ia terjaga lebih lama, bukankah ia bisa menggantikan sang istri begadang di malam hari karena bayinya rewel?